Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, adakah yang tahu kapan kiamat terjadi? Tidak ada satupun manusia termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah sebagai berikut: terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Sahabat yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang dimaksud dengan dukhan dalam ayat ini ialah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, yang mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Munculnya dabah atau binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Sahabat yang budiman, di antara tanda-tanda kiamat besar ialah keluarnya dabah dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabah itu mengabarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dabah ini muncul di akhir zaman, pada saat manusia telah mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Lantas dabah berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dengan cincin, dan wajah orang-orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut, sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dia dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Muncul beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istirahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia berkata kepada langit, hujanlah, maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam, maka bumi pun mengeluarkannya. Dia dapat membunuh manusia lalu menghidupkannya kembali. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki, pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya kecuali Mekah dan Madinah. Sebab, jika dia hendak memasukinya, dia menjumpai malaikat yang menjaganya, makanya dia kembali dan gagal. Dajjal kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Asfihan. Pada awalnya dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian dia diikuti oleh orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari yang bagaikan setahun, ada yang sehari bagaikan sebulan, dan ada yang sehari bagaikan sepekan. Selebihnya, hari-hari sebagaimana hari-hari biasa. Semua keterangan ini terdapat di dalam hadis-hadis syahih. Kami akan menuturkan sebagian di antaranya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kepada umatnya mengenai orang buta sebelah yang pendusta. Ingatlah bahwa dia buta sebelah. Sesungguhnya Rob, kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh semua orang muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Maka air yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah api yang membakarnya, sedangkan api yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah air yang dingin dan segar. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal ini, maka hendaklah dia menjatuhkan diri pada sesuatu yang dilihatnya api, karena sesungguhnya hal itu adalah air yang segar yang baik. Sahabat yang budiman, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan tetapi juga meninggikan suaranya, sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma. Maksudnya, beliau merendahkan suaranya dengan menyebutkan bahwa dia buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau juga memandang besar fitnah Dajjal karena mencakup hal-hal yang luar biasa. Artinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh menganggap dekat munculnya Dajjal. Beliau menggunakan redaksi yang bermacam-macam, baik yang merendahkan maupun yang meninggikan. Redaksi sehingga kami menduga untuk bersungguh-sungguh dalam menganggap dekat bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma di Madinah. Beliau bersabda, selain Dajjal yang lebih saya khawatirkan atas diri kalian, apabila dia muncul sedangkan saya masih ada di antara kalian, maka sayalah yang akan mematahkan hujahnya untuk membela kalian. Apabila dia muncul dan saya tidak ada di antara kalian, maka tiap-tiap orang membelanya dirinya sendiri. Allah yang menggantikan diriku atas setiap orang muslim. Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya sayu, seakan-akan saya menyamakannya dengan Abdul Uzza bin Khatan, seseorang yang binasa pada masa jahiliyah. Barang siapa yang bertemu dengannya, maka bacakan kepadanya bagian pembukaan surat Al-Kahfi. Dia muncul di daerah antara Syriah dan Irak. Dia membuat banyak kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah pada keimanan dan janganlah melenceng darinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia berada di muka bumi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, yang sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, dan sehari lagi bagaikan sepekan, sedangkan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Kami kembali bertanya, wahai Rasulullah, pada sehari yang bagaikan setahun, cukupkah bagi kami melakukan salat untuk sehari dalam hari tersebut? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, perkirakanlah kadar waktunya. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, seperti apakah kecepatan Dajjal di bumi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaikan mendung yang ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, lalu dia mengajak kaum tersebut. Kemudian mereka beriman kepadanya dan menerimanya. Lantas, dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Dia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, lantas bumi pun menumbuhkan tanamannya. Sehingga binatang-binatang ternak mereka kembali di penghujung siang dalam keadaan yang sangat baik. Punuknya besar, serta gemuk dan kenyang. Kemudian dia mendatangi kaum lain, lalu dia mengajak kaum tersebut, dan ternyata kaum ini menolaknya. Mereka masih teguh dengan ketauhidannya. Lantas, dia berpaling dari kaum tersebut. Lantas mereka mengalami pancengklik. Tidak ada hujan turun di wilayah mereka, dan rerumputan menjadi kering. Tidak ada harta apapun di tangan mereka, dan mereka berjalan melewati reruntuhan. Kemudian Dajjal berkata pada reruntuhan tersebut, keluarkanlah harta pendamanmu. Maka harta pendaman reruntuhan tersebut mengikutinya sebagaimana ratu lebah.
Selanjutnya Dajjal memanggil seorang pemuda kekar, lalu dia membelahnya dengan pedang menjadi dua bagian yang terpisah jauh sejauh lemparan. Kemudian dia memanggilnya lagi, lantas potongan tubuh itu menghadap dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Sahabat yang budiman, dalam kondisi yang demikian, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihissalam. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang diwarnai, seraya meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepalanya, keringat bercucuran bagaikan permata. Orang kafir tidak mungkin mencium nafasnya, kecuali langsung mati. Nafas beliau sampai sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sehingga beliau menemukannya di Bablot. Lalu Nabi Isa membunuhnya. Selanjutnya, Nabi Isa mendatangi kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu beliau mengusap wajah-wajah mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka derajat mereka di surga. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk memerangi mereka. Kumpulkanlah mereka ini ke Bukit Tursina. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Ya'juj Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Orang pertama di antara mereka melewati danau Tahbariyah, lalu mereka meminum airnya. Orang terakhir juga melewatinya, lalu mereka berkata, "Sungguh, tadi ada di danau ini banyak airnya." Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya semakin kepepet, sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian semua hari ini. Kemudian Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim cacing di dalam hidung unta dan kambing pada leher-leher mereka. Lantas mereka pun mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta sahabat-sahabatnya turun ke bumi. Ternyata mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di muka bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk. Lantas Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengirim burung-burung semisal leher unta. Burung-burung itu membawa bangkai Ya'juj Ma'juj lalu dilemparkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan yang tidak dapat ditahan oleh tanah keras dan gandum. Maka bumi pun dicuci bersih sehingga seperti kaca. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah berkahmu." Pada hari itu, sekelompok orang memakan delima dan mereka berteduh dengan kulitnya. Air susu sangat diberkahi. Bahkan, seekor unta yang hampir melahirkan mencukupi untuk sekelompok orang banyak. Seekor sapi yang hampir melahirkan mencukupi untuk satu kabilah. Seekor kambing yang hampir melahirkan mencukupi satu suku. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang baik, lalu angin ini mengena mereka di bawah ketiak mereka, sehingga ruh di setiap orang mukmin dan muslim dicabut. Yang masih tersisa tinggal orang-orang jahat. Orang-orang pun melakukan hubungan seks sebagaimana keledai. Artinya, lelaki dan perempuan melakukan hubungan seks secara terang-terangan di hadapan banyak orang bagaikan keledai. Maka dalam kondisi demikian, datanglah hari kiamat. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Al-Masih Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka." Sahabat yang budiman,
Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan memberi kesaksian kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh Dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Terdapat beberapa hadis mutawatir mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang ini Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ruhnya dan jasadnya kehadirannya. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaikh Hani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang menguasai jiwaku, sungguh putra Maryam akan turun kepada kalian semua sebagai hakim yang adil." Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan pajak. Harta pun melimpah-limpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sehingga sujud sekali lebih baik daripada dunia dan isinya. Terdapat di dalam hadis-hadis sahih pula bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang akan membunuh Dajjal. Dan setelah misi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam selesai, beliau meninggal dunia. Lalu kaum muslimin mensolatinya dan dimakamkan di kamar Nabi SAW yang suci. Keluarnya Yajuj Majuj. Yajuj Majuj disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Yajuj Majuj merupakan kabilah dari keturunan Yafis bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman, setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Sahabat yang budiman, lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpai dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia kepada masyar. Api ini keluar dari tanah Ad, yaitu api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia kepada masyar. Demikianlah di antara tanda kiamat besar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan kita dari api dunia dan akhirat. Dan semoga Dia menyelamatkan kita dari kengerian kiamat